Ya. Bentar Nak ya, ini ada koneksinya masih belum stabil. Ini Pak. Apakah sudah stabil Nak koneksinya? Halo? Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Nak? Sudah? Sudah, Pak. Oke ya, oke. Tadi saya pikir ada koneksi yang belum stabil nih. Oke teman-teman, kita awali materi kita hari ini tentang bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita bahas tentang bunyi, saya mau ingatkan dulu nih materi SMP-nya. Materi SMP-nya itu berkisar tentang yang namanya gelombang. Namanya adalah gelombang. Nah, waktu di SMP, kita tahu gelombang itu didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Betul ya? Getaran yang merambat. Jadi berdasarkan medium perambatannya, gelombang itu Nak dibagi jadi dua. Pertama, ada yang namanya gelombang mekanik, gelombang yang hanya bisa merambat kalau ada tempat atau ada medium. Yang kedua, ada yang namanya gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak butuh medium dalam perambatannya. Kalau misalnya ada medium atau tidak ada medium, ini elektromagnetik bisa merambat kayak gitu. Nah, contoh dari gelombang mekanik tadi apa Nak? Gelombang yang bisa merambat kalau ada medium kayak gitu. Ambil contoh, contohnya adalah bunyi. Nah, inilah yang mau kita bahas secara spesifik. Jadi, bunyi itu apa? Bunyi itu termasuk gelombang mekanik yang yang butuh medium dalam perambatannya. Connect sampai di sini kira-kira? Connect ya, itu pengantar waktu di SMP-nya. Nah, sekarang kita masuk spesifikasinya tentang bunyi ya gitu. Tentang bunyi, khusus tentang bunyi. Kalau kita masuk ini tentang bunyi. Nah, bunyi, misalnya bunyi itu adalah sebuah titik kayak gitu. Nah, ketika saya berteriak misalnya, maka bunyi saya atau suara saya itu pasti akan terdengar ke segala arah, ke atas, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan saya. Nah, berarti bunyi itu punya lintasan, ya kan? Lintasannya apa? Lintasannya adalah lintasan bola. Jadi, nah, andai kata bunyi itu merupakan sebuah titik, maka dalam bunyi itu ada istilah-istilah. Istilah pertama adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi adalah perbandingan daya bunyi dengan luas area bunyi. Soalnya putus-putus. Oke, putus-putus boleh. Oke, intensitas bunyi itu merupakan perbandingan daya bunyi dengan luas bunyi. Nah, intensitas bunyi itu disimbolkan dengan I. Nah, sama dengan perbandingan, berarti itu adalah per. Daya bunyi, daya itu Nak simbolnya adalah P atau power. Luas bunyi simbolnya adalah A atau area. Sampai di sini apakah suara saya masih putus-putus, Nak? Enggak, Pak. Enggak ya? Pas ya? Oke, nah intensitas bunyi apa, Nak? Perbandingan daya bunyi dengan luas bunyi kayak gitu. Saya mau tanya, I tadi apa, Nak? I tadi itu apa? I tadi itu adalah intensitas bunyi kayak gitu. P itu tadi apa, Nak? P itu adalah daya atau power. Nah, A itu apa, Nak? A itu adalah luas. Satuan dari daya adalah watt.
Nah, satuan dari luas adalah meter kuadrat, betul ya? Maka intensitas bunyi satuannya adalah watt per dengan meter kuadrat, kayak gitu. Nah, sampai di sini connect dulu, nak. Oke. Meter kuadrat. Bisa. Intensitas bunyi adalah perbandingan gaya bunyi dengan luas bunyi. Sampai di sini connect? Bisa? Paham, Pak. Paham ya? Oke, ini Bisa. saya atau ada yang minta nanti saya buat ini di dokumen satu ya. Pak. Gimana Pak? Gimana Bu? Oke. Ada. Bentar ya. Ini sepertinya ada masalah koneksi. Darah gimana Darah? Sambil berbaring. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, tadi intensitas bunyi rumusnya tadi apa, Nak? Intensitas bunyi rumusnya apa tadi, Nak? Intensitas bunyi rumusnya apa tadi, Nak? I sama dengan apa, Nak? I sama dengan P per A. Per dengan A. Di mana P itu adalah daya, A itu adalah luas. Misalnya ada seseorang berteriak di sini. Oi, kata orang yang di sini teriak dia tutut kayak gitu kan. Nah, tentu akan ada atau ini suara azan misalnya kalau di KSM cenderung itu suara azan karena bunyi azan identik dengan bunyi kayak gitu kan. Nah, terus kemudian ini yang berteriak ini disebut dengan sumber bunyi. Nah, yang berteriak disebut dengan sumber bunyi. Woi, kayak gitu kan. Terus kemudian di sini ada seseorang namanya adalah orang A. Maka dia berada di titik A. Jarak dia ke sumber bunyi kita sebut dengan RA. RA itu apa, Nak? Jarak orang A ke sumber bunyi. Terus kemudian di sini ada orang baru, namanya adalah orang B, misalnya kan. Nah, jarak orang B ke sumber itu disebut dengan RB. Sampai di sini connect nggak kira-kira? Ada orang A, ada orang B. Jarak orang ke sumber namanya RA. Orang ke sumber namanya adalah orang B ke sumber B namanya adalah RB. Nah, orang A itu pasti mendengar bunyi dengan intensitas A. Orang B pasti mendengar bunyi dengan intensitas B. Masalahnya adalah apa hubungan antara intensitas bunyi di titik A dengan intensitas bunyi di titik B. Ini saya garis besar ya, masalah hubungan antara intensitas bunyi di titik A sama titik B. Hubungannya apa? Kayak gitu. Nah, yuk kita review dulu persamaannya tadi. Intensitas bunyi didefinisikan sebagai daya perluas luas bunyi. Maka di sini P kebetulan luas areanya adalah luasan bola, ya kan? Kan tadi kan bunyi itu kan merambat ke segala titik kan. Berarti kan ke depan, belakang, atas, bawah. Lintasannya adalah bola. Lintasan bola kira-kira berapa, Nak? Ya 4 PR kuadrat ya. Kan kayak gitu ya. Oke, yuk kita banding-bandingin aja yuk. Nah, berarti di sini, Nak, misalnya kita kali silang. Cara anak fisika memandang rumus, bolehlah nggak usah kali silang. Cara anak fisika memandang rumus, coba perhatikan. Intensitas dengan P ini sebanding. Intensitas dengan P ini sebanding. Sementara intensitas dengan jarak itu ngapain? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Nah, kalau hubungannya adalah intensitas dengan jarak, hubungannya sebanding atau terbalik tadi, Nak? Kan kita mau cari hubungan ya antara I dengan R. Kalau intensitas dengan R kira-kira berbanding terbalik atau sebanding, Nak? Ayo, mana kira-kira?
berbanding terbalik. Maka persamaannya adalah kalau IA dibandingkan dengan IB, maka di sini nak jadi apa nak? RB banding dengan RA. Connect sampai di sini. RA. Tapi ini kuadrat, maka ini harus ada kuadratnya. Ini nambah kuadrat, ini nambah kuadrat. Bisa kira-kira? Oke, yuk kita masuk ke contoh soal sederhana dulu ya. Ada yang mau ditanya sampai di sini nak kira-kira? Ini bawah P apa namanya Pak? Hah? Bawah P. Di bawah P ini ya? A. Yang sampingnya, di sampingnya. Ini. Iya. Luasan 4pi, Bu. 4pi nak. 4pi R kuadrat. Luas ini, luas pula. Luas apa? Ya, Bu ya. Ya, ya. Oke, dah. Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke contoh soal sederhananya. Sebelum kita jawab soal KSM ya. Kena KSM ini enak, unik ya. Satu soal 3 materi. Oke, ini saya simpan ya. Jadi kita juga. Nah, lanjut lah ya. Oke, nah. Misal nih, nak. Adalah gempa terjadi. Gempa itu kan getaran juga kan, gelombang juga kan. Nah, gempa ini terjadi kan baru-baru ini terjadi gempa ya. Ada namanya sumber gempa. Sumber gempa misalnya di sini ya, di titik ini misalnya. Terus kemudian adalah jarak namanya apa namanya? Melabuh misalnya. Kita melabuh. Nah, jarak sumber gempa ke Melabuh misalnya adalah 4 km misalnya. Terus kemudian ada titik di sini namanya adalah Sigli. Ada orang Sigli di sini kira-kira? Nah, ini cek-ceknya aja. Terus kemudian jarak Melabuh ke Sigli adalah 3 km. Misalnya, intensitas yang dirasakan di Melabuh itu sama dengan 10 watt per dengan meter kuadrat. Pertanyaannya adalah, berapakah intensitas gempa yang dirasakan di kota Sigli? Kira-kira berapa nih kira-kira? Yuk kita hitung yuk. Nah, kalau ada intensitas, ada jarak. Kalau ada intensitas, ada jarak, perbandingannya gimana? Kalau misalnya saya buat I Melabuh per dengan I Sigli, berarti perbandingannya gimana, nak? R Sigli per dengan R Melabuh, karena harus terbalik. Bisa kira-kira? Hubungan intensitas dengan R-nya haruslah terbalik. Nah, iya, betul. Nah, dan harus kita tambahin kuadratnya di sini. Kuadrat. Kayak gitu. Nah, sekarang intensitas Sigli mau kita tanya nih, kira-kira gimana cara kita ngolah TKP-nya. Yuk, kita olah yuk. Berapa intensitas Melabuh? 10, Bang. Berapa intensitas Sigli? Oh, intensitas Sigli itu yang ditanya IS misalnya. Terus kemudian berapa R ini? Berapa jarak RS? RS itu adalah jarak Sigli ke sumber gempa. Berapa jaraknya, nak? 3 km. Berapa? 3 km. Pasti ngiranya ini kan jaraknya kan? Nah, ingat definisinya adalah jarak Sigli ke sumber gempa. Mana jarak Sigli ke sumber gempa? Ini jaraknya. Jarak terdekatnya. Gitu. Jadi bukan 3. Ini bentuknya jadi apa, nak? Jadi segitiga siku-siku atau pakai segitiga Pitagoras. 4/3. Berapa, nak? Segitiga siku-sikunya, nak? Ayo, kalau misal mau dihitung boleh. Berarti kan di sini kan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Sama dengan 16 tambah 9 akar 25. Akar 25 berapa, nak? 5 km. Berarti R Sigli-nya adalah 5 km kuadrat. Ya kan? 5 kuadrat. Gitu ya. Tapi kalau misalnya, masa kita hitung sih? Kita anak fisika tuh, nak, ada sedikit hafalan dikit. Kalau 3 sama 4, pasti pasangannya adalah 5. Kalau 6 sama 8, pasti pasangannya adalah 10. Jadi harus ada yang dihafal dikit, ya gitu ya. Bisa. Oke. Nah, kalau gitu berapa R Melabuh, nak? R Melabuh ke sumber gempa. Kita lihat dari Melabuh ke sumber gempa berapa, nak, kilometernya?
4 kilometer. Tapi dikuadratin. 4 kilometer. Iya benar, 4 dikuadratin. Kayak gitu ya. Oke, kita buat ya. 10 per dengan intensitas kota Sigli sama dengan 5 kuadrat. Boleh nggak saya buat nak 5 kali 5? Boleh? Boleh. Ya, 4 kuadrat ya 4 kali 4 ya. Tapi boleh langsung aja 16 ya. Biar gampang ya. Oke, yuk kita hajar. Berapa ini nak? 2. Maka intensitas Sigli kali 5 ya, kali silang ya, sama dengan 16 kali 2. Berapa nih nak? Kali silang ya. 32. Kalau gitu nak, berapa intensitas gempa yang dirasakan di kota Sigli? 32 bagi 5. Berapa 32 bagi 5? Berapa woi? 32 bagi 5. Kalau saya, kalau ada perkalian 5, 6,4. ya 6,4. Saya olah TKP nih nak. Saya coret 5-nya, saya ganti 10 bagi 2. 2 kali 32 kan 64 per 10. Berarti intensitas yang dirasakan di kota Sigli adalah 6,4 watt per meter kuadrat. Sampai sini connect kira-kira? Bisa. Paham, Pak. Paham? Bisa. Coba cek lagi ya. Ini soal 1 ya. Kita tes soal 1 ya. Sekarang soal nomor 2. Temanya sama. Ya, gitu. Ini saya stiku. Soalnya putus. Oke, ini saya push ya. Oke, nah misalnya nanti ketika dunia mau kiamat kan datang tuh namanya adalah Dajjal ya. Dajjal ini kan datang dia kedua kota suci. Nama kota sucinya adalah Mekah sama Madinah. Di sini ada Mekah. Madinah. Iya, di sini ada Mekah, di sini ada Madinah misalnya. Nah, misalnya cek-ceknya di sini lah ya. Ini titik Mekah, ini titik Madinah. Terus kemudian ketika Dajjal mau sampai di sini, nggak diterima, ada dihalau sama 2 malaikat kata hadisnya. Lalu mengamuklah Dajjal, dihentakkan kakinya sehingga terjadi gempa. Gitu. Di sini terjadi gempa, sumber gempa. Jadi karena titik-titik kan, ini namanya adalah jarak antara sumber gempa. Ini adalah jarak antara sumber gempa ke Mekah. Jaraknya adalah 6 km kebetulan. Nah, jarak Mekah ke Madinah ini katakanlah 8 km. Apabila gempa terasa di Mekah, terasa intensitas Mekah 50 watt per meter kuadrat. Nah, misalnya intensitas gempa yang terasa di kota Mekah adalah 36 watt per meter kuadrat. Sekarang saya mau tanya, berapakah intensitas gempa yang dirasakan di kota Madinah? Ayo, berapa woi? Coba hitung dulu nak, berapa nak? Jangan lama-lama ya, 1 menit aja ya hitungnya ya. Karena materinya bunyi banyak ya, dan satu soal tuh kadang 2 bagian gitu. Ayo berapa ayo? Ayo dihitung dulu. Gimana Kaisa? Connect Kaisa? Rifaya, connect Rifaya? Rifa. Connect. Connect ya. Oke. Oke nak, coba. Oke, hampir berlalu. Oke, berapa dapatnya? Ayo, berapa? Waktu udah mau habis. Ayo. Ayo kita hitung sama-sama ya, berarti ya.
Oke, yuk. Berarti kalaulah saya buat I Mekah dengan I Madinah, berarti perbandingannya apa kira-kira, Nak? I Madinah berarti perbandingannya adalah R Madinah diperkan dengan siapa? Dengan R Mekah. Dan jangan lupa dikuadratkan. Yuk, I Mekah berapa, Nak? I Mekah berapa, Nak? Berapa, Bro? 36. 36. Itulah yang ditanya kan. Nah, IM saya singkat ya. R Madinah berapa? R Madinah. Ayo. Berapa R Madinah nih? Oh, 10. Ya, 10 kuadrat 10 kali 10 ya berarti ya. R Mekah berapa R Mekah? 6. Berarti 6 kuadrat ya. 6 kuadrat berarti 36 ya. Oke, berarti I Mekah sama dengan I Mekah kali silang ya. Ini berarti kali silang. 10 kali 10 100 ya. Berarti 100 I Mekah sama dengan berapa? 36 kali 36. Berapa nih 36 kali 36? Berapa, Nak? 36 kali 36. Anggota aja 12 orang. 23 Agak banyak ya, 1296 ya. Iya. Ya, berapa nih? 1296 dibagi 100 ya. Ini angkanya dewa nih. Kebetulan saya nggak hitung-hitung ya. Oke, berarti 12,96 watt per meter kuadrat. Kira-kira temanya dulu nih. Temanya dapat atau enggak nih? Dapat ya? Dapat ya? Oke. Nah, ini saya tengok dulu soalnya. Soal KSM-nya udah kena belum ya? Intensitas bunyi keduanya. Oke, udah kena. Nah, yuk, kalau kayak gitu, mari kita bahas soal KSM aslinya ya. Nah, kalau udah kena, mari kita bahas soal KSM aslinya. Ini KSM 2021. Nah, siapa yang bisa bantu baca kira-kira? Mei Nanda, coba baca lu, Nak. Mei Nanda. Ya, 2 orang santri. Baca lu, Mei Nanda. Bisa gini. Kalau gitu Suparman. Ini Suparman cowok ya? Oh ya, Suparman. Coba baca lu, Nak. Siapa kira-kira mau baca? Hanif aja lah. Hanif baca Hanif. Hanif. 2 orang santri. Ya, Pak. Ya, silakan baca, Nak. Ya, Pak. Nah. 2 orang santri di salah satu pondok pesantren berada dalam ruang yang berbeda. Ahmad berada di ruang taklim yang berjarak 30 meter dari masjid pondok. Sementara Rizal berada di ruang umum yang berjarak 40 meter dari masjid pondok. Jika pada saat bersamaan keduanya mendengarkan lantunan suara azan dari masjid pondok, maka perbandingan intensitas bunyi yang terdengar oleh keduanya adalah. Oke, ini perbandingan siapa dengan siapa, Nak? Perbandingan jika pada saat bersamaan keduanya mendengarkan lantunan suara azan masjid pondok, maka perbandingan intensitas bunyi yang didengar oleh keduanya. Keduanya ini siapa nih? Ahmad sama siapa nih? Ahmad sama Rizal ya. Kita sebut I Ahmad sama I Rizal ya. Kalau ditanya I Ahmad sama I Rizal, berarti gimana solusinya nih? R Rizal dibagi dengan R si Ahmad. Dan jangan lupa dikuadratkan. Berapa, Nak, jarak Rizal? Jadi ceritanya gini nih, ada masjid kayak gitu kan. Oke, ada seseorang namanya Ahmad di ruang taklim ya. Di ruang taklim. Berapa jarak ruang taklim ke pondok ke masjid pondok? 30 meter. Berarti 30 km. Iya, 30 km ya. Berarti ini siapa nih? Si Ahmad ya. Ahmad 30 km, berarti 30 kali 30 km ya. Oke, terus kemudian ada satu orang lagi di ruang mana? Meter. Ya, di ruang Rizal, di ruang apa namanya? Di ruang umum ya. Jaraknya berapa? 40. Jadi 40.
Jaraknya 40 km, berarti 40 kali 4, 40. Yuk, Steve, hajar. Tinggal berapa? 4 kali 4. 16. 16. 3 kali 3. 16. 9. Ya, 16 ya. 9. 9. Maka jawabannya adalah 16 banding 9. Semudah itu kan? 9. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini teman-teman sebelum kita lanjutkan Nggak ke ada, materi Pak. kita? Nggak Soal ini ada, sudah Pak. pernah dibahas sebelumnya? Udah. Sudah. Belum. Kalau sudah mungkin agak lebih enak efek Doppler. Karena biasanya kena soal KSM Madrasah Aliyah di kabupaten yang mudah dijawab itu dioper ke nasional atau provinsinya MTS biasanya, dan kebanyakan soal yang mudah-mudah di MTS itu dioper ke MI gitu. Jadi ada analisis betul soalnya di panitia KSM itu saya pikir. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita next kan materi kita. Connect. Lanjut ya. Oke, nah kalau misalnya lanjut, kita akan bahas yang kedua, judulnya adalah taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi. Karena nanti kemungkinan besar ini nih yang masuk. Oke, taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi. Nah, taraf intensitas bunyi itu apa? Nah, sebagai definisi awal, taraf intensitas bunyi itu didefinisikan sebagai logaritma perbandingan. Logaritma, udah baca logaritma perbandingan intensitas bunyi, dengan intensitas ambang bunyi pendengaran. Jadi karena berhubung durasi kita tinggal 3 menit lagi nih kan, jadi kan taraf intensitas kita akan masuk lagi di babak kedua, di di Zoom yang kedua tentang taraf intensitas bunyi, insya Allah sampai ke efek Doppler dan juga contoh soalnya. Tapi pengantarnya dulu bahwasanya taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas ambang bunyi pendengaran. Bang, saya belum ngerti, Bang. Nah, ini masih awal. Pokoknya camkan dulu itu ya. Kita akan balik lagi di sesi kedua. Di sesi kedua, insya Allah kita rehat sejenak. Di sesi kedua kita akan mulai lagi tentang taraf intensitas bunyi dan contoh soalnya. Oke, kita rehat sejenak sambil nunggu link sesi kedua dan ini saya rekod. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana ya, istirahatnya dikit aja nih. Iya, Cuma Pak. Untuk rekod aja.